Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musdalifah dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Angkatan 2020. Baik, konten ini dibuat atas dasar untuk mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah di universitas saya, yaitu Universitas Muhammadiyah Bulukumba. Baik, adapun tugasnya yang pertama yaitu kemukakan pendapat Anda tentang pembinaan dan pengembangan bahasa yang dilakukan oleh pemangku kepentingan. Dalam hal ini, guru dan dosen pada Prodi Bahasa Indonesia. Di sini kita berbicara masalah pembinaan, di mana kita membina, kita membimbing, kita menjadi partner untuk siswa tersebut. Partner yang dimana kita bisa mengarahkan dia menjadi lebih baik, entah itu dari dia berperilaku, entah dari dia berbahasa, bercerita, semua yang baik-baik. Kita itu membimbing anak tersebut agar anak tersebut atau siswa kita dapat mencapai tujuan yang dia inginkan. Bukan yang dia inginkan, tapi tujuan yang dimana seperti misalnya tujuan pengembangan bahasa. Karena setiap manusia yang lahir, dia itu telah dianugerahi potensi. Tinggal dari dia bagaimana cara dia mengembangkan, entah kita sebagai perantaranya, kita membina dia dalam dia mengembangkan potensi yang ada pada dalam diri dia. Pengembangan. Di sini pengembangan kita tahu sendiri, berkembang. Kita ingin agar siswa itu berkembang dari dia tidak tahu menjadi dia tahu, dari dia tidak bisa menjadi dia bisa, dan dari dia bisa bahkan dia lebih bisa lagi. Pengembangan bahasa. Dalam hal ini guru dan dosen pada Prodi Bahasa Indonesia. Ada baiknya, ini menurut saya ada baiknya dalam pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia yang dilakukan oleh guru dan dosen pada Prodi Bahasa Indonesia ini, kita ini ketika siswa atau mahasiswa ini bercerita dan berbicara, melakukan bahasa yang tidak baku dalam konteks bahasa Indonesia yang benar. Di sini kita jangan langsung mencap bahwa yang kamu katakan ini salah. Kita jangan menjatuhkan mental mahasiswa tersebut, karena kadang perkataan seseorang itu, apalagi perkataan dosennya, itu yang membuat mental anak ini dan semangatnya ini untuk mengembangkan potensi, mengembangkan bahasa yang ia punya ini, itu membuat dia jadi down, membuat dia jadi ya udah deh, mungkin ini salah. Dia tidak ingin merubah kesalahannya itu menjadi benar, malah dia stuck di situ. Jadi ada baiknya kita membimbing mahasiswa tersebut itu dengan cara baik. Ini seperti ini. Kita berikan metode yang lebih baik, yang lebih mendidik, yang tidak menjatuhkan mental anak tersebut, sehingga dia bisa bersemangat lagi. Dia bisa ya ini saya salah, saya harus bisa memperbaiki lebih baik lagi, begitu. Baik, yang pertanyaan kedua, berikan contoh konkret pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dalam lingkungan keluarga. Di sini yang paling berperan penting itu adalah ibu. Ibu itu dapat membina anak-anaknya, karena kita tahu ibu itu adalah seseorang yang paling dekat dengan anaknya. Di sini ibu, dia ini bisa membina anak-anak tersebut mulai dari dia
pandai untuk memahami, berbicara, memahami bahasa ibu ini sangat mudah ya. Seseorang anak ini mudah menangkap apa yang ibu ini katakan. Ibu ini bisa membina anaknya dari dia yang misal hanya bisa berbicara dengan bahasa yang ada, misal dia tinggal di pedesaan, dia berbicara memakai bahasa di daerah tertentu. Seorang ibu ini dia bisa membimbing anaknya karena dia yang paling dekat. Anaknya bisa lebih memahami apa yang seorang ibu ini katakan. Dia bisa membimbing anak ini menjadi lebih baik bahasanya, membimbing anak ini lebih baik perilakunya dari yang mungkin bahasanya ini kurang tepat. Seorang ibu ini bisa, dia bisa membimbing anaknya, dia bisa memberitahu bahwa nah ini salah, sebaiknya ini seperti itu. Pengembangan, semua orang tua ingin anaknya itu berkembang, dan dalam konteks pembinaan dan pengembangan bahasa ini ibu bisa membantu anak ini mengembangkan bahasanya dengan menjadi ibu yang baik. Dia seperti yang tadi saya katakan, dosen tidak boleh langsung mencap dan mengatakan dengan spontan bahwa bahasa kamu ini salah, kamu ini begini. Maksud saya bahasa yang kasar ya. Seorang ibu itu kan memiliki hati yang lembut untuk anaknya. Dia bisa mengarahkan anaknya agar anak tersebut itu bisa mengembangkan bahasanya itu dengan baik melalui ibunya. Ibu ini bisa membimbing dia dengan cara yang halus, dengan cara yang lembut, dengan cara bicara yang anak ini mudah pahami. Baik, mungkin hanya itu dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.